yang namanya regulasi itu kan memang selalu terlambat dari fenomena yang terjadi ya gitu. Jadi memang masih sama-sama gitu ya. Kayak nggak cuma Indonesia gitu, mungkin dari negara-negara lain juga masih sama-sama meraba-raba kira-kira positioning mereka itu yang cocok untuk merespon AI ini regulasinya tuh harus harus yang seperti apa gitu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Suara Akademia is back, Sobat TCID, setelah libur lebaran. Sebenarnya agak dipanjangin dikit sih liburnya. And now we're back di episode ke-201. My name is Muhammad Syarif. If you forget nama saya siapa, but yeah. Di episode kali ini ada satu topik bahasan yang lumayan seru gitu. Karena buat ngeramein dalam tanda petik campaign dari The Conversation Indonesia, yaitu Lika-Liku Zilenial, ada satu hal yang sebenarnya menarik buat kita obrolin. Sebelum Lebaran ada sebuah tren yang bikin jagat sosial media lumayan rame gitu. You can check your timeline either di Instagram, Threads, or maybe X begitu ya. Diskusi mengenai penggunaan AI, especially generating image menjadi Ghibli style itu lumayan rame gitu. Ada yang pro memakainya buat personal use, ada yang kontra buat menggunakannya karena menganggap itu melanggar hak cipta dan juga tidak menghargai karya seniman begitu. Itu sih sebenarnya kalau aku ngeliatnya kayak lebih semacam puncak gunung es karena sebenarnya permasalahan AI di industri kreatif begitu ya udah jadi diskusi yang lumayan rame dari beberapa tahun yang lalu. Kita bisa ngeliat banyak banget software yang bisa generating video based on prompt gitu. Belum lagi ada yang bisa bikin lagu. Belum lagi graphic designer. Voice over talent pun juga kena. Dan ini tuh sempat jadi bahasan yang lumayan menarik. Apakah memang benar AI ini bakal mendisrupsi industri kreatif dan juga nantinya anak muda yang berminat untuk bergabung dan juga bekerja di industri kreatif begitu ya akan sedikit kesulitan gitu buat membendung si artificial intelligence ini gitu. We're gonna talk about this topik gitu ya, dan buat episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Mirna Rahmadina Gumati. Beliau adalah salah satu researcher dari BRIN, Sobat CID. Halo Mbak Mirna, apa kabar Mbak? Halo Mas Syarif, Alhamdulillah baik Mbak. Ah, Mas. semoga sehat-sehat terus ya Mbak ya, dan setelah Lebaran malah semakin on fire gitu buat meneliti a lot of things gitu Mbak. Anyway, pertanyaanku pertama nih adalah ketika tren AI ini tuh pecah gitu dalam tanda petik gitu ya, diskusinya kemana-mana nih obrolannya, especially gara-gara fenomena orang merubah fotonya jadi animasi ala-ala Ghibli nih. Mbak Mirna, ngelihat ini gimana nih Mbak? Your honest opinion ketika akhirnya ini semua pecah gitu, kayak hampir semua orang make. Oke, kalau waktu aku ya pertama kali ngelihat fenomena ini, sebenarnya aku menarik gitu ya untuk mengamati ada perbedaan respon gitu ya. Hmm. Ada yang sangat support gitu ya. Support di sini dalam artian mereka tuh kayak orang-orang tuh berbondong-bondong gitu untuk mencoba fitur si generative image gitu oleh ChatGPT ini gitu. Dan kebanyakan itu biasanya mungkin masyarakat awam gitu ya, karena mereka tahu oh Ghibli itu kalau kita di kepala kita kalau kita dengar kata Ghibli itu kita langsung terbayang gitu ya gambar seperti apa gitu apa Ya. namanya produknya studio Ghibli itu gitu. Tapi ada juga dari orang-orang di kelompok yang pekerja seni gitu biasanya, atau orang-orang yang memang punya concern terhadap mereka paham gitu cara-cara kerja AI dan social impact-nya AI ini gitu seperti apa. Itu kebanyakan reaksinya adalah mengecam gitu ya gitu Hmm. orang-orang yang menggunakan generate image pakai style Ghibli ini di ChatGPT gitu. Nah, kalau menurutku sebenarnya baik yang pro sama yang kontra ini eh, nggak perlu diantagonisasi salah satunya gitu. Soalnya aku juga melihat gitu keramaian di media sosial itu masyarakat yang apa namanya input prompt pakai foto mereka terus dihasilkan ke Ghibli itu dari kalangan kreator atau pekerja seni itu kayak apa ya mereka kayak mengejek lah gitu, mengejek apa degrading orang-orang tersebut gitu ya, apa kayak
IQ 78 lah atau apa gitu Ya. hal dengan apa namanya nuansa-nuansa kayak gitu. Terus sementara dari masyarakat sendiri merespon pekerja seni yang mengecam fenomena ini itu tuh kayak wah harusnya pekerja seni ini dong apa namanya eh, kolaborasi dong sama AI, harusnya mereka terima perubahan dong gitu. Jangan apa namanya jangan diem aja di apa namanya di zona amannya mereka gitu kayak kayak gitu-gitu. Nah itu menurut aku harusnya jangan jangan saling mengantagonisasi seperti itu gitu. Nah justru keramaian ini juga bagus gitu supaya pemerintah aware kalau ini tuh sesuatu yang perlu diaddress gitu. Berhubung ya pemerintah kita kan biasanya viral based policy gitu ya. Ya. Gitu. Jadi kayak gitu sih kalau pandanganku. Oke. Pandangan soal ada yang buka jasa generating image orang 10.000 gimana nih, Mbak? Ya itu Di apa ya? marketplace banyak banget soalnya itu kejadian tuh. Itu lucu banget sih gitu. Tapi sekaligus kayak menunjukkan bahwa AI ini itu merupakan barang yang memang sebenarnya mayoritas masyarakat Indonesia itu sebenarnya belum paham AI itu apa gitu. Maksudnya ini tuh Mhm. barang macam apa sih? Kayak cara kerjanya gimana gitu. Kenapa dia bisa? Kita cuma ngetik prompt tiba-tiba keluar tulisan macam-macam atau gambar macam-macam gitu. Itu mayoritas orang Indonesia itu masih belum paham tentang itu gitu. Jadi memang makanya ada orang yang mengambil peluang ini ya, peluang untuk bisnis gitu. Cuma cuma modal apa namanya? Bahkan itu bisa kita nggak harus subscribe ChatGPT yang premium gitu untuk bisa melakukan itu gitu, tapi dia bisa dapat keuntungan yang berlipat-lipat gitu. Itu Nah, lucu sih menurutku menarik. antara lucu sama ironis sama beda tipis sih, Mbak. Iya Sebenarnya. betul-betul. But Benar-benar. anyway, kita ngomongin soal AI dan kemajuannya nih, Mbak. Gitu. Kita nggak pernah kebayang sebelumnya bahwa AI bisa dalam tanda petik semaju ini ya. Di 2025 dia udah bisa generate image dengan style tertentu yang bisa dibilang sih udah mendekati meskipun memang belum bagus-bagus banget gitu. Masih banyak em, miss-nya dikit-dikit gitu. Tapi kita ngeliat penggunaan AI sekarang ini tuh udah bisa macam-macam. Buat lagu iya, ya kan? Bikin video based on prompt iya. Editing foto udah dari kapan tahu gitu. Ini AI bisa dipakai kayak gitu. Bahkan buat software developer coding bisa. Menganalisis data pun juga kita ngelempar AI bisa. Kita nggak tahu ke depannya bakal ada apa-apa lagi. Nah, ini tuh menurut Mbak Mirna, apakah ini memang benar-benar semacam inovasi yang bakal kita pakai ke depan-depannya and will help us a lot in the near future? Atau sebenarnya cuman tren yang pada akhirnya ntar orang bakal balik ke normal lagi kayak tren-tren teknologi yang sebelum-sebelumnya gitu, kayak VR yang akhirnya nggak semua orang make gitu kan, belum lagi kayak metaverse gitu yang ujung-ujungnya juga nggak banyak juga tuh yang hidup di sana begitu. Diskusi juga ada kedua arah ini sih sebenarnya. Kayak ini ntar bakal pecah dan semua orang nggak bakal pakai. Tapi buat yang antusias ngerasa kok kayaknya ini bakal jadi masa depan ya begitu. Mhm. Kalau menurut aku pribadi untuk konteks AI sih ini bukan tren ya gitu. Dalam artian kalau tren kan biasanya sekarang lagi nge-hype, kemudian tapi nanti ada masa turunnya gitu. Kayak misalnya kalau di COVID tuh ada tren bikin dalgona lah gitu. Terus kayak Ya. tiba-tiba orang-orang sepedahan semua gitu. Terus popsicle, terus labubu gitu itu ya. Terus apa namanya? Itu semua turun gitu. Tapi kalau AI itu kecenderungannya dari tahun ke tahun itu justru malah semakin masif dan semakin banyak digunakan. Dan disrupsi ini tuh tidak hanya terjadi di industri kreatif gitu, tapi di sektor-sektor lain pun sama gitu terdisrupsi oleh AI gitu kayak misalnya di pendidikan, kemudian di apa kesehatan dan finansial gitu. Terus waktu awal kemunculan AI juga tadi sempat disinggung juga ya sama Mas Syarif. Orang-orang tuh kebanyakan berpikir AI itu cuma akan menggantikan pekerjaan yang sifatnya repetitif gitu. Ya. Tapi ternyata faktanya yang white collar jobs gitu kayak apa jurnalis gitu, kemudian seniman, bahkan programmer juga mereka terpengaruh gitu. Tapi konteks yang mungkin agak sedikit bukan konteks ya apa ya sifat yang agak sedikit berbeda gitu ya dari industri kreatif itu adalah ada kondisi di mana dunia kreatif itu mensyaratkan atau menyangkut kemampuan manusia untuk uh, sesuatu hal yang nggak bisa dilakukan AI gitu, yaitu
soal kreativitas sama authenticity gitu. Nah, itu dua hal itu yang mungkin dari developer AI juga mengakui gitu kalau dari AI itu untuk generate new idea, maksudnya kayak novelty itu tuh mereka nggak bisa gitu karena mereka sangat mengandalkan data training gitu, yang which is data trainingnya adalah dihasilkan dari seniman-seniman manusia gitu. Oke, so salah nggak nih kalau ada statement yang bilang bahwa di hari ini gitu ya, dan mungkin besok-besok, kita tuh sekarang lagi melihat perubahan yang bakal besar dan kena ke semua industri, especially di industri kreatif gitu, Mbak Mirna. Iya betul, itu akan terjadi ya maksudku. Apa namanya? Ini bukan sesuatu yang udah bisa di apa ya? Oh kita kita mau terima atau tolak nih, udah bukan nggak bisa gitu kayak gitu karena kayak kalau kita mau menolak pun eh, seluruh apa namanya sektor gitu ya, semua pihak tuh udah mengikuti dengan alur apa namanya AI ini gitu, mereka sudah menggunakan ini gitu, jadi kayak memang sesuatu yang sudah tidak bisa kita hindari lagi sih kalau menurutku gitu. Jadi daripada apa namanya memperdebatkan gitu, misalnya kayak ini kita mau terima, kita mau pakai AI ini atau kita mau tolak nggak gitu, sebenarnya approach-nya untuk sekarang itu sudah lebih ke oke, kita mau nggak mau harus hidup bersama AI dalam tanda kutip, tapi apa nih apa namanya regulasi-regulasi atau AI yang seperti apa sebaiknya gitu yang kita bagaimana mengatur AI ini gitu supaya mereka tidak sebagai mereka berperan sebagai alat bantu gitu, bukan jadi sesuatu yang malah mengeksploit manusia gitu atau malah ya menghilangkan livelihoodnya manusia gitu seperti itu. Nah, ini jadi anu nih Mbak, pertanyaanku berikutnya gitu. Ketika kita misalnya ngomongin soal tadi AI, karena developernya pun mengakui bahwa novelty itu bukan hal yang bisa dikerjakan oleh AI gitu ya. Mereka tuh butuh Mm-mm. dataset yang memang cukup banyak gitu untuk akhirnya bisa menciptakan hasil sesuai dari prompt yang memang digunakan oleh user. Pertanyaanku berikutnya adalah soal trainingnya ini nih Mbak. Kan kalau kita kembali ke industri kreatif begitu, em, kita tarik ke kasusnya Ghibli kemarin deh. Banyak yang bilang bahwa data yang dipakai itu tuh tidak menggunakan izin yang layak gitu. Itu yang satu. Terus yang kedua, kasus-kasus mengenai pengambilan data, terus juga hak atas kekayaan intelektual juga sering di apa ya, sering diabaikan gitu oleh para developer dari AI ini sendiri. Nah, di titik mana ya kita tuh bisa ngelihat bahwa AI ini tuh sebenarnya inovasi atau sebenarnya AI ini adalah bentuk piracy nih Mbak. Karena kan beda Mm. tipis tuh. Bahkan nggak semua negara juga mengatur ini. I don't know Indonesia udah ngatur apa enggak. Tapi kalau di Jepang kan memang mereka mengizinkan gitu ya. Kayak semacam open source dan tanda petik gitu. Beberapa negara baru Betul. coba regulasi. Nah, dua titik ini nih antara inovasi atau piracy. Kita ngeliat AI gimana nih Mbak di situasi ini Mbak? Nah, sebenarnya kalau di kalangan, setahuku ya, kalau di kalangan scholars itu uh, AI sebagai inovasi versus AI pelanggaran hak cipta itu tuh masih gray area juga gitu. Hmm. Jadi kayak sih orang-orang tuh masih menentukan batasnya tuh harus ditempatkan di mana. Itu biasanya pertimbangannya adalah antara menumbuhkan riset dan inovasi versus melindungi kreator gitu. Tuh biasanya pertimbangannya di situ gitu. Jadi kayak masih gray area juga gitu perdebatan ini. Tapi kalau setauku di apa namanya konsep hukum gitu ya, itu ada namanya sebutannya fair use sama fair dealing gitu. Hmm. Jadi kalau fair use itu intinya karya apapun itu boleh dipakai gitu selama dan nggak perlu izin gitu, selama tujuannya itu untuk pendidikan atau untuk penelitian. Nah, yang udah pakai konsep ini tuh contohnya adalah Amerika Serikat gitu, termasuk si ChatGPT ini. Makanya waktu rame-rame kasus Ghibli itu gitu, mereka merasa itu tidak salah gitu karena ya mereka legal kok hitungannya gitu karena prinsip yang digunakan di Amerika Serikat itu adalah fair use gitu. Nah, tapi ada satu lagi namanya fair dealing, itu sebaliknya gitu. Yang dilakukan AI-nya itu yang dilakukan oleh si ChatGPT itu akan disebut sebagai ilegal kalau kita menganut prinsip fair dealing gitu. Jadi kayak kalau fair use itu silahkan digunakan karya tersebut sebebas-bebasnya asalkan untuk kepentingan apa namanya industri,
bukan bukan kepentingan industri, untuk kepentingan riset gitu ya. Tapi kalau misalnya fair dealing itu apa namanya, dia lebih ke tidak membebaskan gitu, nggak boleh dipakai sebebas-bebasnya kecuali untuk fungsi-fungsi pendidikan gitu dan riset non komersial kayak kayak gitu. Nah, kalau di konteks Indonesia sendiri, nah ini juga sebenarnya masih menjadi PR nih. Jadi kayak kita Indonesia tuh maunya kemana arahnya gitu. Apakah kita mau mengembangkan riset dan inovasi gitu ya? Apakah kita mau serius dalam tanda kutip gitu untuk mengembangkan industri AI ini? Atau kita mau lebih mengutamakan, oh ya, mendingan ke perlindungan kreator gitu. Nah ini jadi Oke. PR juga gitu. Artinya gini, nggak semua negara udah siap dong sama AI ini dan dengan regulasi yang melindungi semuanya, Mbak. Masih lagi pada diskusi dong ya, otomatis ya belum ada regulasi yang pakem gitu. Betul, betul, emang gitu. Nah, salah satu regulasi terkait AI yang apa ya, yang dianggap paling established itu kan apa ya, yang punyanya Uni Eropa gitu, Mm-mm. yang EU AI Act gitu. Tapi itu pun apa ya, dia nggak mengatur secara detail gitu. Jadi kalau di EU AI Act itu mereka lebih mengkategorisasi resiko gitu. Jadi kayak mana yang dianggap resikonya penggunaan seperti apa yang, oh ini kategorisasi AI-nya itu resikonya rendah, terus mana yang risiko menengah, mana yang risiko tinggi. Nah, yang risiko tinggi inilah yang lebih diperhatikan gitu, lebih lebih ketat gitu ya, apa namanya pengaturannya gitu. Nah, tapi EU AI Act ini juga sebenarnya kalau untuk di industri kreatif gitu ya, bukan cuma di industri kreatif sih, tapi di dalam urusannya employment dan labor gitu ya. Uh, di konteks itu dianggap si regulasi ini tuh belum apa ya, belum sepenuhnya melindungi gitu. Jadi kayak pengaturan di EU AI Act itu cuma sebatas kayak AI itu digolongkan sebagai high risk gitu ketika digunakan untuk kegiatan kayak misalnya rekrutmen pegawai kayak kayak gitu gitu. Tapi apa ya, itu kan kalau sudah untuk proses rekrutmen, untuk proses training itu kan AI-nya sudah berupa aplikasi ya, udah jadi gitu. Jadi implementasi AI-nya gitu. Tapi proses di balik apa namanya, di balik pembangunan AI-nya itu sendiri gitu, pembangunan sistem AI-nya sendiri gitu, yang oh ternyata dia harus melatih sekian banyak data dan diambil dari hasil karya seniman-seniman atau pekerja-pekerja. Nah, itu tuh belum belum secara spesifik mengatur mengatur itu gitu. Jadi memang apa ya? Mungkin yang namanya regulasi itu kan memang selalu terlambat dari fenomena yang terjadi ya gitu. Jadi memang masih sama-sama gitu ya. Kayak nggak cuma Indonesia gitu, mungkin dari negara-negara lain juga masih sama-sama meraba-raba kira-kira positioning mereka itu yang cocok untuk merespon AI ini, regulasinya tuh harus harus yang seperti apa gitu. Oke. Nah, kita bisa ngakuin bahwa Indonesia mungkin belum punya regulasi soal AI begitu ya, tapi mungkin masih Mm-mm. berpatokan dengan hak kekayaan intelektual gitu-gitu. Ini menjadi ada satu resiko yang lumayan besar nih yang aku lihat nih Mbak Mirna gitu. Salah satunya adalah ancaman terhadap industri kreatif. Di beberapa kota aku udah ngeliat beberapa baliho itu menggunakan AI. Eh, Mm-mm. Bahkan kayak promosi sebuah kampus juga menggunakan AI itu bener-bener bannernya pakai AI dan I don't know how they think about it gitu. Padahal di kampus itu ada jurusan desain grafis. I don't know what's the logic gitu. Ada jurusan desain grafis, ada dosen desain grafis pakai AI, but I don't know. Nah, ngancem apa sih yang Mbak ya kemajuan AI ini yang ke industri kreatif gitu? Ancamannya sebesar apa? Karena tanpa regulasi otomatis tanpa perlindungan gitu. Terus penggunanya juga kayaknya bisa terabas-terabas aja gitu kan. Segede apa sih Mbak ancamannya? Ancaman ini tentu menurut aku ya kayak ya pasti besar banget sih ancamannya gitu. Kalau dan masalah utamanya itu sebenarnya ya karena nggak ada regulasi ini gitu. Jadi kayak karena nggak ada apa ya, pemerintah belum concern gitu. Tadi seperti yang aku bilang gitu, kalau namanya regulasi itu biasanya selalu terlambat gitu dari fenomena. Nah ini tuh sebenarnya kayak bisa dibilang mungkin Indonesia ini udah terlambat nih gitu, kayak kayak belum ngapa-ngapain gitu. Setahu aku untuk
apa namanya pengaturan tentang AI pun masih di ranah soft law atau etika gitu. Itu dari peraturan Kementerian Komdigi gitu. Tapi itu tuh isinya cuma kayak himbauan apa namanya AI itu harus begini 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 gitu ya, prinsip-prinsipnya itu penerapannya gitu. Tapi ya namanya di level apa namanya surat edaran gitu ya. Jadi nggak punya kekuatan hukum tetap gitu ya untuk memberikan sanksi atau memberikan apa ya teguran lah gitu atau bagi orang-orang yang memang melanggar itu gitu. Nah, satu dari sisi regulasinya lemah, terus yang kedua ya dari sisi edukasi dan literasi dari masyarakat gitu. Jadi kayak dari kayaknya kita dan dari secara karakteristik masyarakat juga kita tuh eh, belum menjadi masyarakat yang menghargai seni nggak sih gitu. Jadi kayak maksudnya masih sangat eh, menginikan apa ya lebih mengutamakan kayak jurusan-jurusan yang di bidang STEM gitu seperti itu gitu ya yang punya nilai eh, lebih tinggi gitu di job market gitu ya ketimbang jurusan-jurusan yang seni gitu. Jadi kayak ini juga jadi apa namanya jadi kendala juga sih gitu bagi bagi kita gitu. Jadi kalau misalnya memang kita ingin apa namanya gimana caranya supaya industri kreatif ini tetap survive gitu kan di tengah AI ya menurut aku perlu perlu dua tadi gitu peran dari pemerintah itu dengan membuat regulasi gitu ya. Terus yang kedua sama meningkatkan edukasi sama literasi gitu. Tapi untuk edukasi dan literasi ini pun gitu, menurut aku akan lebih efektif jika dilakukan dalam sistem gitu. Maksudnya jangan individu ke individu gitu. Jadi kayak misalnya pekerja seni kayak ngejelasin ini itu melanggar hak kita loh tuh ini lo ini nggak boleh lo jangan kayak gitu gitu. Itu kayak sangat susah dan untuk dilakukan gitu dan apa namanya lambat banget nanti berkembangnya gitu. Jadi kayak ya edukasi dan literasi pun harus dimasukkan dalam instrumen kebijakan gitu atau misalnya dalam sistem gitu kayak misalnya diajarin di sekolah gitu atau misalnya dihimbau di keluarga atau misalnya melalui media atau seperti apa gitu. Kira-kira seperti itu. Well, ketika berbicara edukasi, seperti memang kita harus ngomongin soal fungsi AI ini sendiri ya, karena masih banyak salah kaprah nih Mbak. Tapi aku pengen sedikit mundur dikit gitu. Tadi kita bicara soal fungsi dari AI, terus tiba-tiba baru kebesit. Dari sudut pandang Mbak Mirna nih, sebenarnya seberapa jauh ya AI ini benar-benar bisa menggantikan peran manusia di industri kreatif gitu? Apakah kita sekarang udah benar-benar masuk di zaman dimana kita bisa ngomong bahwa AI as a creator gitu, bukan as a tools lagi. Hmm. Kalau menurutku sih, kalau untuk sekarang ya, gitu, nggak tahu ya ke depannya gimana gitu. Karena kalau dari developer tuh ada yang bilang nanti ada super intelligence atau apa gitu ya. Tapi Ya. mereka sendiri juga tidak bisa memastikan itu akan terjadi itu apakah akan terjadi gitu ya atau enggak gitu. Jadi kayak kalau untuk sekarang itu kayaknya kurang tepat sih kalau dibilang AI as creator gitu. Kalau kita berbicara tentang generative AI ya gitu. Karena AI itu lebih ke apa ya lebih ke recycling gitu atau mendaur ulang karya-karya terdahulu gitu yang dijadikan bahan latihan oleh developer AI gitu. Nah, tanpa input berupa karya-karya seniman manusia itu si AI itu nggak mungkin bisa menghasilkan output gitu. Nah, terus kan banyak juga tuh kayak seniman yang mengkritik kalau hasil AI itu entah matanya kurang hidup, jarinya salah gitu ya, karena ya si AI nggak belajar anatomi tubuh gitu. Jadi menurutku sih masih apa ya kurang tepat juga gitu kalau dibilang AI itu nanti akan menggantikan manusia gitu. Belum belum bisa gitu untuk dibilang dia menggantikan manusia gitu. Nah, terus kalau misalnya kita berandai-andai gitu ya, mungkin berandai-andainya agak ekstrim gitu. Let's say menjamurnya AI ini bikin seniman manusia udah nggak dibutuhkan sama sekali, atau bahkan manusia udah nggak mau gitu jadi seniman gitu karena merasa ya udah ini udah ada AI gitu, dia aja yang menghasilkan gitu, menghasilkan karya seni gitu. Terus kemudian semua karya seni atau semua artwork yang beredar di dunia ini adalah hasil AI. Kemudian karya-karya itulah yang nanti dijadikan input untuk melatih AI-nya lagi gitu. Kebayang nggak sih kayak creative work atau artwork tuh bakal jadi homogen banget gitu. Jadi kayak udah nggak ada apa ya betapa membosankannya gitu menurut aku gitu ya nanti kalau misalnya sampai hal itu terjadi gitu. Jadi aku sendiri kurang sepakat gitu dengan
uh, dengan kata-kata AI sudah menjadi creator gitu ya. Dan I personally think that shouldn't happen sih. Gitu. Hmm. Tapi kan jadi menarik ketika akhirnya AI berbicara soal mereka ngambil data dan juga narik data buat dijadikan bahan belajar gitu ya di machine learningnya mereka nih Mbak Hmm. gitu. Em, ini permasalahan soal etika yang akhirnya menurut banyak orang adalah akar nih dari permasalahan penggunaan AI ini di sektor manapun gitu. Di sektor kreatif jelas Hmm. kerasa. Di sektor mungkin akuntansi dan juga bangunan yang lain-lain mungkin pasti juga bakal kerasa ke depannya. Kita berbicara soal etika pengembangan dan juga etika penggunaan. Etika penggunaan kita udah sering banyak ngobrol kali ya, Mbak Mirna ya soal Hmm. ini jangan sampai jadi konten komersial begitu kan. Kalaupun jadi konten Hmm. komersial harus ada fair use yang jelas. Tapi etika pengembangan nih Mbak, is it one thing that we should consider it as apa ya bahan obrolan gitu Mbak? Karena kayaknya kita jarang banget ngomongin soal pengembangan perusahaan AI-nya, tapi kita lebih sering menjadikan pengguna AI sebagai tokoh antagonis gitu, Mbak. Betul betul. Ya dan ini juga apa namanya salah satu kritik gitu ya ke AI yang namanya jangan lupa kalau AI itu bukan mesin yang netral gitu, bukan bukan karena dia mesin jadi dianggap dia yang paling netral dan paling objektif gitu. Padahal kayak di belakang AI itu ada developernya yang akan mencerminkan value dia seperti apa gitu kan. Itu kan akan mempengaruhi gitu ya value developer atau backgroundnya developer gitu ke AI itu nanti akan mempengaruhi bagaimana dia membangun AI, kemudian dari company mana gitu si AI itu dikembangkan itu juga nanti akan tercermin interestnya company itu apa gitu. Nah, tapi kalau untuk praktek etisnya di dunia kreatif itu ada namanya eh, sebutannya sih prisi ya. Jadi Hmm. itu konten, terus kredit sama compensation gitu. Jadi kayak konsen intinya adalah harus prinsipnya itu minta izin dulu gitu sama seniman yang karya seninya tuh diambil gitu. Yang bukan diambil, dijadikan untuk data training gitu. Terus untuk kredit itu ya memberikan kredit gitu. Jadi kayak memberikan atribusi gitu. Jadi kayak menyebutkan gitu apa seniman ini data-data yang dia perusahaan gunakan untuk melatih AI itu data dari mana sih gitu itu disebutkan gitu. Nah terus yang ketiga itu compensation gitu. Jadi kayak kalau misalnya datanya itu apa namanya hasil karya seninya itu dipakai untuk data training ya si apa namanya kreatornya juga mendapatkan bagian gitu untuk itu gitu. Nah kalau untuk sekarang prakteknya setauku ini sudah beberapa perusahaan sudah menggunakan ini gitu. Misalnya kayak Getty Image sama Shutterstock ya. Kita kan tahu ya itu kayak supplier biasanya gambar-gambar berhak cipta gitu. Nah, jadi Shutterstock itu udah kerjasama sama OpenAI. Jadi kayak kalau pakai data-data dari Shutterstock itu kalau misalnya si OpenAI ingin pakai data-data apa namanya Shutterstock gitu untuk melatih mesinnya gitu itu nanti Shutterstock itu apa namanya ada notifikasi gitu ke pemilik gambar-gambar yang ada di situ gitu jadi kayak pemiliknya bisa menentukan apakah ingin apa namanya ingin apakah berkenan gitu ya datanya digunakan atau enggak itu tuh ada itu sih kalau kalau setahu aku. So ya memang akhirnya regulasi ini penting buat dibahas gitu. Tapi kalau kita berbicara sekarang dan kondisi real nih, Mbak Mirna gitu, eh kayaknya banyak yang menggunakan AI dan praktek etisnya itu tuh masih sering kelanggar karena memang belum ada regulasi yang jelas gitu. Nah, ada nggak ya praktek etis penggunaan AI ini yang bisa diadopsi Indonesia supaya tetap bisa melindungi pekerja kreatifnya nih Mbak? Karena kayaknya kalau kita ngelihat kasus Ghibli, generative image dengan style Ghibli kemarin itu tuh ngebuat banyak pihak gitu berpikiran bahwa ini nih bakal ngematiin graphic designer, ilustrator begitu. Dan orang yang di Indonesia berpikiran bahwa ya kita udah bayar ChatGPT gitu. Mungkin ini benefit kita udah dapet ChatGPT. Praktek etis gimana yang bisa kita adopsi nih Mbak supaya akhirnya kemajuan teknologi tetap bisa kita embrace, tapi pekerja kreatif juga akhirnya bukan jadi korban gitu, bukan jadi collateral damage karena kemajuan teknologi gitu. Menurut aku yang prinsip
3C tadi itu bisa dipakai sih gitu. Mungkin diadopsi ke regulasi gitu, kayak misalnya bikin ketentuan untuk company-company yang memang dia mengembangkan AI gitu, itu wajib gitu misalnya memberikan bukan memberikan, meminta konsen gitu, dan harus mencantumkan kredit sama memberikan kompensasi gitu ya. Terus kayak bisa juga kayak misalnya beberapa policy di luar negeri gitu yang udah di apa ya, yang sudah diterapkan gitu, kayak misalnya mereka mengatur skema royalti gitu. Jadi kayak pemerintah menentukan skema royaltinya seperti apa gitu. Kemudian ada namanya hak atas karya sebagai data latihan gitu, atau training data rights gitu. Itu jadi si kreatornya mendapatkan itu gitu. Terus kemudian sekarang juga yang sudah banyak dipakai itu deklarasi hasil kalau misalnya perusahaan wajib gitu untuk mencantumkan kalau misalnya itu karya yang mereka hasilkan itu adalah hasilnya AI, itu harus dideklar gitu. Atau dan wajib menyertakan label gitu. Kemudian ada juga gitu kayak wacana-wacana uh, ini dari pekerja kreatif itu, kayak mereka merasa penting gitu untuk memberikan label karya mana yang itu tuh hasil dari AI dan mana karya yang murni human gitu, first hand gitu, dari human gitu. Itu prinsip-prinsip seperti itu intinya sih sebenarnya lebih di transparansi ya gitu, kalau kalau aku lihatnya gitu. Jadi eh, apa namanya prin- eh, government support regulasi yang mendorong company untuk lebih transparan gitu. Lebih lebih ke kayak gitu sih gitu. Atau misalnya bisa juga uh, misalnya mau pakai skema insentif khusus gitu bagi company-company yang dia mengutamakan human first production gitu. Misal ya hal-hal, ya mungkin hal-hal seperti itu bisa bisa diadopt gitu. Oke. Tapi realnya banyak sekali perusahaan yang berpikir bahwa, oh, udah ada AI nih, kita cuma butuh, let's say di agency, kita cuma butuh creative director nih yang bisa bikin prompt bagus. Kita nggak butuh graphic designer lagi nih. Hal gitu sering kejadian. Dan itu yang bikin banyak anak muda yang pengen masuk ke industri kreatif mulai worry gitu, Mbak. Bahwa lapangan pekerjaannya akan semakin dikit dengan kemajuan teknologi ini. Nah, adaptasi yang kayak gimana ya yang diperlukan oleh anak muda atau mungkin orang yang sudah bekerja sekarang, Mbak, dengan kemajuan AI ini begitu. Karena sepertinya kita kudu dibikin fit in sama kemajuan teknologi gitu kan. Supaya akhirnya eh, kayak yang tadi sempat aku bilang gitu. Kemajuan teknologi tetap kita embrace, cuman em, manusia yang bekerja di industri kreatif juga tetap bisa bertahan begitu. Adaptasi yang kayak gimana ya yang perlu disiapkan selama anak-anak muda, especially yang ada di industri kreatif gitu, Mbak. Mungkin ini ya, betul aku lebih suka pakai katanya embrace gitu daripada bersaing gitu. Karena kalau bersaing sama AI itu kayak ada aspek yang AI itu jauh lebih 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 unggul dari manusia gitu, kayak misalnya AI itu nggak perlu istirahat gitu kan, nggak akan burn out gitu, nggak butuh healing gitu. Jadi kayak Ya. kita dari situ aja mungkin udah kalah gitu kalau kita pengen bersaing sama mereka gitu. Jadi mungkin kata yang lebih tepat itu tadi benar meng-embrace atau kayak kolaborasi gitu ya gitu. Karena memang AI itu pada dasarnya dia tuh helpful waktu to some degree dia tuh helpful gitu. Apalagi kalau misalnya kita sebagai pekerja kreatif di mana seni itu kita jadikan job gitu. Di mana-mana kalau udah ada kaitannya sama job itu kan berarti kita berhubungan dengan ada deadline lah, atau misalnya ada wah kita harus memahami klien itu keinginannya seperti apa gitu. Itu ada hal-hal yang uh, perlu kita perlu bantuan untuk lebih cepat melakukan itu gitu ya. Karena ada hal-hal yang di luar terkait dengan melakukan seninya itu sendiri, di luar terkait dengan mendesain itu sendiri, atau di luar terkait nyanyi atau misalnya bikin film itu sendiri. Itu tuh tadi ada hal-hal kayak deadline gitu, terus sama atasan gimana gitu, terus komunikasi sama klien seperti apa gitu. Dan itu tidak bisa dipungkiri, untuk hal-hal seperti itu AI itu bisa bisa bantu kita loh gitu, kayak misalnya brainstorm ide gitu kan, atau misalnya eksplorasi ide gitu, seperti itu gitu. Jadi kalau menurut aku skill yang penting untuk disesuaikan
apa ya untuk supaya kita bisa lebih embrace AI itu ya kita harus memahami cara kerja dia sama keterbatasannya dia gitu. Kayak misalnya sekarang ada uh, bahkan ini ada banyak kelas online-nya gitu, namanya prompt engineering gitu. Ya. Padahal intinya kayak itu kayak yang canggih banget, padahal intinya ya cuma gimana caranya bikin prompt yang tepat gitu kan. Gimana caranya supaya prompt yang kita hasilkan itu promptnya itu sesuai dengan apa namanya hasil yang kita inginkan gitu gitu kayak kayak gitu gitu. Jadi kayak belajar lebih memanfaatkan prompt yang baik sesuai dengan kebutuhan kita seperti apa gitu. Terus mungkin mengembangkan kayak misalnya kurasi hasil AI atau misalnya AI art direction gitu, skill untuk melakukan itu tuh bisa juga dikembangkan gitu. Tapi nanti pasti kedepannya akan jadi perdebatan lagi gitu, apakah karya seni gitu, apalagi ketika dikompetisikan itu harus nggak ada ya AI-nya sama sekali gitu, atau Ya. masih boleh tapi cuma untuk fungsi tertentu gitu. Nah, itu juga nanti balik lagi ke regulasi gitu. Jadi makanya kenapa perannya government itu penting banget gitu. Karena ya itu role-nya government di situ gitu untuk ngatur-ngatur apa namanya perdebatan-perdebatan di dalamnya gitu. Itu Artinya sih. kita perlu gambar garis gitu ya, Mbak ya. Pemerintah tuh perlu gambar garis bahwa AI itu boleh di sini, nggak boleh ngelewatin sini gitu ya. Itu yang paling Mm-mm. penting sebenarnya ya sekarang ya. Iya betul. Menurutku begitu gitu. Jadi apa namanya pemerintah harus harus bisa lihat gitu. Karena aku juga nggak setuju kalau harus memban AI sepenuhnya gitu. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan kesejahteraan dari pekerja-pekerja kreatif kreatif ini juga gitu. Nah itulah makanya em, pemerintah lah yang bisa menentukan gitu ya harusnya gitu. Jadi kayak dan dia juga punya peran gitu untuk menyesuaikan antara kepentingan company gitu ya supaya mereka tetap bisa flourish gitu kan gitu. Terus tetapi juga harus kepentingan uh, pekerja-pekerja kreatif gitu. Oke. Ini diskusi ini sebenarnya nggak bakal bisa stop di episode ini aja karena sebenarnya all we need right now adalah regulasi yang clear gitu kayak di semua negara karena kalau kita ngomongin soal ChatGPT dan Ghibli Jepang membuka Indonesia nggak ngebahas gitu terus kita ngeributin bahwa hak kekayaan intelektual yang kayak gitu-gitu jadi memang kita harus punya regulasi yang mungkin sifatnya nggak cuman masing-masing negara ya Mbak ya bisa jadi global aturan yang mainnya gitu ya Mbak ya. Ya, betul. Bisa bisa global dan sebenarnya nggak harus apa ya, nggak harus kita tuh nggak harus serempak semua sama semua sih gitu. Jadi kayak menyesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing negara juga. Tadi balik lagi ke negara tuh maunya fokusnya di mana gitu. Kayak misalnya ambil contoh yang Amerika Serikat itu dia pakai fair use gitu karena memang riset dan inovasi di sana kan sudah mature gitu. Hmm. Jadi uh, dan itu jadi apa ya ya kita udah tahu lah apa namanya teknologi di sana sudah sangat maju gitu banyak teknologi di dunia ini tuh yang supply ya dari Amerika Serikat gitu jadi kayak kalau mereka bikin regulasi terkait AI yang terlalu mengekang itu nggak cocok gitu nanti malah collapse gitu di sana gitu atau ada juga negara-negara yang aku lupa sih negaranya gitu tapi approach mereka adalah karena mereka menganggap negara mereka itu bukan apa ya mereka menempatkan diri mereka itu sebagai mereka tuh negara yang akan menggunakan AI gitu. Jadi bukan mereka yang akan memproduksi AI gitu. Jadi mereka approach-nya lebih ke ya udah kita mendingan regulasi cara penggunaannya aja nih gitu. Bagaimana nih cara penggunaannya daripada kita mikirin apa namanya pengembangan ekosistem riset dan inovasinya gitu. Karena itu nggak sesuai sama prioritas mereka gitu. Jadi kayak sebenarnya nanti juga akan balik lagi gitu tiap negara pasti akan ada kebutuhannya masing-masing gitu. Oke. Well, diskusinya bakal menarik banget nih Sobat Isi ID karena memang industri kreatif di satu sisi ini adalah kemajuan teknologi yang sulit sekali untuk dibendung, tapi kita juga harus memikirkan aspek pekerja kreatifnya di mana. Karena as we know banyak banget anak muda sekarang gitu kan hidupnya memang dari industri kreatif juga. Salah satu hal yang didorong oleh pemerintah juga industri kreatif, tapi AI ini juga menjadi ancaman begitu. So hopefully dengan banyak sekali apa ya penyalahgunaan AI kayak misalnya deepfake lah habis itu penggunaan karya seni yang kayak gini-gini tuh bisa membuat Hmm. pemerintah lebih serius gitu karena deepfake juga mengancam by the way itu juga ngebuat hal-hal yang lain sorry hal-hal yang sifatnya personal itu tuh bisa keganggu gitu
industri kreatif pun Mhm. juga kayak gitu ya kan. Banyak banget seniman yang mungkin bisa kehilangan mata pencahariannya gara-gara AI. Kalau ini nggak diatur, seems like ini bakal memperparah situasi. Jadi kita berharap pemerintah juga bisa drawing the line segera dan juga bikin regulasi yang pas. Kalau gitu, Mbak Mirna, kita kayaknya udah ada di ujung obrolan gitu ya. Mungkin ada hal yang pengen disampaikan lagi Kakak, Mbak mengenai obrolan ini, especially buat teman-teman yang pengen masuk industri kreatif atau sudah ada di industri kreatif nih, Mbak. Oh ya, kalau sebelum apa namanya ke teman-teman yang ada di industri kreatif sih, mungkin aku pengen lebih ke masyarakat awam gitu ya yang Hmm. tidak bekerja di industri kreatif gitu ya. Karena aku melihatnya sebenarnya AI ini disrupsinya ke para pekerja kreatif tuh bukan semata-mata karena AI ini mengganggu apa namanya livelihoodnya mereka gitu atau apa namanya bukan jangan cuma melihat ini dari lensa ekonomi gitu, tapi kayak eh, para pekerja kreatif, pada para seniman ini juga merasa terganggu itu karena dengan kaitannya fundamental seninya sendiri atau art, fundamental art itu sendiri gitu. Jadi kayak adanya AI itu jadi bikin pertanyaan-pertanyaan perdebatan baru gitu kayak misalnya kalau misalnya udah ada ChatGPT nih, terus apakah semua orang bisa dibilang sebagai seniman gitu karena Ya. ChatGPT sudah bisa menghasilkan karya seni gitu. Atau misalnya kayak apa namanya karya, misalnya ChatGPT menghasilkan karya A gitu, kemudian dia juga menghasilkan karya B, bagaimana kita menilai value karya A akan lebih besar dari karya B atau enggak atau lebih kecil atau value-nya malah lebih besar atau lebih kecil dari hasil yang dihasilkan manusia gitu tuh. Jadi kayak yang kayak gitu-gitu juga apa ya, jadi sesuatu yang uh, perlu kita renungkan gitu bareng-bareng gitu. Nah selain itu juga masalah apa ya, tadi aku agak lupa gitu, jadi aku pengen pengen ngomong apa ya, jadi intinya itu sih gitu, maksudnya jangan apa ya, jangan mereduksi perdebatan ini hanya semata-mata uh, karena faktor ekonomi gitu loh gitu gitu. Nah terus kalau untuk apa namanya para pekerja seni, pada dasarnya menurutku uh, pekerja seni manusia itu nggak kalah sama AI gitu. Mereka tuh apa namanya? Mereka tuh jauh lebih keren gitu daripada AI gitu. Cuma yang bikin kelihatan pekerja seni kayak kalah itu adalah sistemnya gitu yang sangat apa namanya tidak melindungi mereka gitu loh gitu. Jadi kayak menurutku ya kalau misalnya memang passionate gitu ya untuk kerja untuk terus melanjutkan di industri kreatif itu kita sama-sama gitu apa namanya menyuarakannya itu ke atas gitu, maksudnya mendorong pemerintah gimana nih caranya supaya uh, apa namanya pekerja kreatif itu lebih lebih terlindungi gitu, hak-haknya bisa mereka bisa mendapatkan hak-haknya tadi gitu, sama ya itu sih supaya apa namanya uh, alangkah membosankannya gitu kalau dunia ini isinya tuh udah nggak ada seniman manusia gitu, cuma semua diisi sama AI aja gitu. Ya. Jadi intinya regulasi dan juga edukasi ya. Masyarakat umum yang awam mungkin yang ada di sekitaran kita gitu juga harus lebih bisa menghargai karya seni begitu kan, dan just don't take it simple gitu. Ada AI ngapain harus ke graphic designer gitu-gitu kali ya Mbak ya. Mm, 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 mm. Alright. Betul. Kalau begitu Mbak Mirna, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini. Terima kasih udah menyempatkan waktunya buat ngobrol ya Mbak. Ya, makasih juga Mas Syarif dan TCID yang sudah memberikan kesempatan buat aku untuk ngobrol di sini. Ini obrolannya seru banget Sobat isi ID. Kita masih apa ya, kita masih belum ada di ujung terowongannya karena kayaknya kita baru masuk terowongannya dan kita belum lihat tuh ujung regulasinya kayak gimana. So semoga pemerintah punya respons yang baik terkait isu AI, terlebih soal ketenaga kerja dan juga industri kreatif gitu, karena kemajuan teknologi kadang-kadang Amin, amin. bikin deg-degan juga ya, ada orang yang takut gitu lapangan pekerjaannya hilang gara-gara kemajuan teknologi. And now it's a wrap for this episode. Thank you so much sudah mendengarkan Sobat Isi ID buat Suara Akademia episode kali ini. Dan jangan lupa buat follow sosial media kami di @conversationidn. Kita ada di Instagram, kita ada di X, kita juga ada di TikTok. And don't forget to follow Suara Akademia di YouTube Music dan juga di Spotify. Dan subscribe YouTube channel kami, The Conversation Indonesia, to get a lot of good contents dari TCID. Ya, kalau begitu, saya Muhammad Syarif pamit. Selamat melanjutkan kegiatan Sobat TCID. Have a really nice day and I'll see you on next episode. Wassalamualaikum.